Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam teman-teman semua di sana. Kembali lagi dalam podcast Umay pada malam hari ini. Oke teman-teman, pada malam hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di podcast kali ini, terutama bagi orang tua yang sedang dalam permasalahan, sedang dalam fase lagi sama-sama bosan sama pasangannya, terus ada masalah yang gak bisa diselesaikan, atau mungkin sedang belum bisa sapaan dulu gitu. Nah, kalau bisa teman-teman segera kembali kepada fase keharmonisan itu, karena di sini pada podcast kali ini kita akan bahas beberapa dampak yang dirasakan oleh anak-anak yang mengalami broken home gitu, atau anak-anak yang pernah melihat, mendengar atau merasakan keadaan permasalahan yang begitu mencekam dalam hubungan rumah tangga orang tua mereka gitu. Jadi teman-teman perlu hati-hati juga karena dampaknya sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita. Oke, yang pertama atau dampak pertama yang dialami oleh anak-anak yang broken home itu adalah permasalahan pada emosional mereka. Jadi teman-teman usahakan kalau memang ada masalah sama pasangannya di rumah tangga, itu jangan sampai kata-kata kasar atau mungkin tangisan atau mungkin perilaku kasar terhadap pasangan itu jangan sampai anak-anak itu melihat itu gitu. Karena ketika anak-anak bisa mendengar atau sudah mendengar kata-kata kasar yang kalian ucapkan ke pasangan kalian, atau mungkin perilaku kasar yang kalian lakuin ke pasangan kalian, itu anak-anak akan menganggap itu adalah satu cara dimana orang dewasa itu menyelesaikan masalah gitu. Jadi di pikiran anak-anak itu akan seperti itu. Jadi mereka perkembangan emosionalnya itu nggak bisa terkontrol gitu. Ketika mereka di dunia mereka sendiri dan di dunia pertemanan mereka, ketika mereka misalnya dalam rumah tangga itu melihat ibunya dikatain kasar sama bapaknya, itu nanti akan membuat anak-anak itu, oh mungkin kalau saya berkata kasar saya bisa selesaiin masalah saya gitu. Jadi di pikiran anak-anak itu kayak gitu, dan mereka sulit mengontrol tangan mereka untuk bisa tenang gitu ketika mereka ada masalah. Jadi teman-teman usahakan kalau misalnya ada masalah itu jangan sampai ada kekerasan sedikit pun di pasangan kita gitu, karena itu akan mengganggu sekali untuk emosional anak-anak kita ke depannya. Teman-teman, dampak kedua dari perceraian orang tua itu adalah dimana perkembangan kognitif anak atau kecerdasan anak akan terganggu. Jadi usahakan teman-teman yang memang sedang fase permasalahan sama pasangan atau memang sudah bercerai sama pasangan, itu kalau bisa diperbaiki lagi hubungannya, diperbaikin gitu. Karena tanpa sadar ketika kita memutuskan untuk berpisah sama pasangan kita, di sana ada pemikiran anak atau pola pikir anak, dan konsentrasi anak sangat terganggu terhadap permasalahan orang tuanya gitu. Walaupun mereka dalam fase mereka belum mengerti apa sih persoalan orang tua saya, mereka belum mengerti hal-hal itu gitu, tapi tanpa sadar kita sedang merusak pola pikir mereka gitu. Mereka akan berpikir bahwa oh mungkin dengan cara kita berpisah kita bisa menyelesaikan masalah. Oh mungkin dengan cara kita diem-dieman, kita nggak komunikasi, itu akan membuat kita menyelesaikan masalah. Itu mereka akan berpikir seperti itu gitu, karena anak-anak belum bisa memahami masalah yang kita alami sekarang gitu. Jadi teman-teman kalau memang bisa ditahan dan bisa diperbaiki lagi hubungan itu, tolong diperbaiki lagi gitu, karena sangat berdampak terhadap konsentrasi anak di masa depan gitu. Oke teman-teman, dampak selanjutnya yaitu dampak ketiga dari hasil perceraian orang tua terhadap anak itu adalah permasalahan terhadap perkembangan sosial mereka. Jadi teman-teman, dalam dunia anak itu mereka sangat masih polos-polosnya, mereka belum tahu masalah apa yang sedang kita alami dengan pasangan kita, tapi mereka itu mendapatkan atau merasakan dampak dari permasalahan itu gitu. Misalnya nih teman-teman, dalam dunia sekolahnya mereka,
demen teman-teman sebaya mereka, walaupun teman-temannya itu misalnya nanya dengan nada yang halus, orang tua kamu pisah ya, dengan nada yang halus sekali atau sopan sekali. Ketika anak-anak itu ditanya seperti itu ada tekanan batin banget yang gak mereka bisa jelasin kepada orang-orang yang bertanya seperti itu kepada anak kita gitu. Kemudian juga ketika mereka melihat anak-anak lain atau teman-temannya yang lain dijemput oleh orang tua mereka, dan mereka teman-temannya itu mendapatkan kasih sayang yang dia sendiri tuh belum bisa mendapatkan itu dari orang tua mereka gitu. Dan itu sangat menyakitin anak, teman-teman. Jadi di kegiatan sosial mereka itu mereka akan tertekan dengan permasalahan orang tua yang mereka sendiri tuh nggak tahu sebenarnya, teman-teman. Jadi usahakan kalau bisa, sekali lagi saya selalu ingatin, kalau masih bisa dipertahanin hubungan itu, pertahanin, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah masalah yang anak-anak rasakan ketika orang tua memilih untuk bercerai atau berpisah. Itu yang sangat-sangat anak-anak nggak bisa obatin gitu sampai nanti dewasa, dan sangat sulit mereka akan bersosialisasi, emosional mereka juga akan terganggu dengan masalah yang satu ini, dimana anak-anak mengalami trauma. Dan itu sebenarnya sangat-sangat harus kita hindarin sebagai orang tua, dimana kalau anak itu merasakan trauma, walaupun misalnya orang tua itu tidak berpisah, misalnya orang tua itu dalam kehidupan yang harmonis, tapi ketika ada orang lain yang memberikan efek negatif kepada anak, dan itu juga bisa aja membuat anak-anak itu trauma, teman-teman. Jadi di sini trauma itu sangat berpengaruh sekali terhadap masa depan anak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sampai mereka juga mendapatkan pasangan yang pas menurut mereka akan tetap merasakan trauma itu gitu. Mereka akan takut bersosialisasi, atau mereka akan takut untuk terbuka dengan teman-teman mereka akan takut untuk memilih pasangan, karena mereka akan takut di fase pertengkaran yang pernah mereka dengar, yang pernah mereka lihat yang dilakukan oleh orang tua mereka gitu. Jadi teman-teman usahakan, ya memang kalau memang misalnya ada permasalahan, ya udah selesaikan bareng-bareng pasangan dulu gitu. Jangan sampai anak-anak bisa melihat persoalan yang cara penyelesaiannya itu yang enggak seharusnya anak-anak lihat gitu. Oke, dampak terakhir yang di sini menurut saya itu adalah ketika anak-anak merasakan perceraian atau merasakan problema dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua, itu anak-anak tidak mendapatkan perannya sebagai seorang anak, dimana anak-anak itu akan sulit untuk mendapatkan kasih sayang kembali seutuhnya gitu ketika orang tua memilih untuk bercerai. Ya misalnya pada saat hari spesial menurut anak, yaitu hari ulang tahun mereka, atau ketika ada kegiatan di sekolah, atau ada hal-hal yang memang menurut mereka itu orang tuanya harusnya datang berdua gitu. Ketika mungkin ada pertemuan wali murid, itu ketika salah satu yang memang datang dan memang mungkin bisa dimaklumin kalau memang punya pekerjaan, tapi ketika kita memilih untuk berpisah, sangat sulit untuk mempertemukan dua jiwa dalam satu tempat gitu. Pasti akan ada salah satu hal yang gak diinginkan lagi kembali gitu. Ya misalnya, walaupun misalnya kita hadir dalam satu tempat pertemuan orang tua, tapi ketika kita tidak harmonis dilihat sama orang tua anak-anak yang lain, anak-anak kita akan tetap terpukul, teman-teman. Jadi usahakan kalau memang kalian juga teman-teman yang lain di luar sana itu memilih untuk berpisah sama pasangan kalian, itu jangan sampai mengurangi waktu kalian buat mereka gitu. Karena masa anak-anak itu masa mereka butuh perhatian, kasih sayang, pelukan, dekapan setiap waktu. Kalian terlalu sibuk itu juga mereka pasti akan merasa kekurangan kasih sayang, apalagi kalau teman-teman memilih untuk berpisah. Oke teman-teman, di sini
pesan dalam podcast ini adalah kalau misalnya teman-teman ada punya permasalahan bersama pasangan teman-teman di rumah tangga, itu kalau masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, kalau memang tidak sampai melanggar aturan, undang-undang dan lain sebagainya, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan masih bisa dipertahanin hubungannya, itu usahakan dipertahanin aja teman-teman gitu. Oke, itu aja podcast malam ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sana yang sedang menjalin hubungan rumah tangga. Semoga, saya doakan semoga selalu dalam keadaan yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah, selalu bisa saling mengerti dengan pasangan, selalu bisa saling memahami, dan memiliki anak-anak yang imut, lucu, dan selalu berbakti pada orang tua, dan teman-teman hidup rukun dan bahagia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan good night teman-teman.